Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudariku para pemirsa dimanapun berada, selalu ceria, selalu bahagia, di akhirat masuk surga dan bersama keluarga serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara jiwa manusia, memang yang kita bicarakan itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak nampak, tapi keberadaannya adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita ingkari. Jiwa yang tidak tampak, bahkan medik pun tidak bisa mengidentifikasi mana yang sehat, mana yang sakit, keadaan jiwa itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk senantiasa mensucikan jiwa. Itu adalah himbauan, permintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk senantiasa mensucikan jiwa. Ketika Ia berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, fujur, dan jalan takwa. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dari sini kita mendapat pemahaman bahwa manusia itu memiliki jiwa. Dia tidak nampak, dia tidak kelihatan, tetapi keberadaannya tidak bisa kita ingkari, suatu keniscayaan. Jika manusia mampu mendidik, mampu membimbing jiwa itu, mengendalikannya, maka jiwa itu benar-benar berada dalam keberuntungan. Tetapi jika jiwa dididik ke arah kejahatan, fujur, kefasikan, maka jiwa itu akan menjadi jahat dan liar. Maka akan banyak orang pandai tapi jahat, orang bodoh tapi jahat. Ada orang bodoh tidak jahat, tapi ini bodoh jahat. Ada pemimpin jahat, ada pendidik jahat. Kenapa? Karena jiwanya tidak dididik untuk diarahkan kepada jalan takwa, tetapi dididik, dibiarkan melalui jalan kefasikan atau jalan fujur. Para ulama membagi jiwa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah disebut dengan jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang tenang dengan Allah, jiwa yang tenang dengan mengingati Allah, jiwa yang selalu berserah diri kepada Allah, jiwa yang rindu berjumpa dengan Allah. Jiwa ini disebut nafsul mutmainnah. Di dalam Quran Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Jadi ini jiwa yang tenang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mutmainnah ini artinya adalah yang membenarkan. Berbeda dengan Qatadah ketika menuturkan orang mukmin ialah orang yang jiwanya tenang kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan surga, dijanjikan terbebas dari neraka, dijanjikan kemudahan di akhirat, dijanjikan kehidupan mulia. Dia tenang dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemilik nafsu mutmainnah ini tenang dengan janji Allah dan Rasulnya.
tenang dengan apa yang akan terjadi setelah mati. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, sehingga dia melokalisir hidup ini yang dibutuhkan oleh dia adalah menjaga iman, mengaktualkan lewat amal soleh, lalu dia istiqomah, setelah itu husnul khotimah. Kalau dia mampu menjalankan 4 ini, dia tenang dengan janji Allah. Pasti tidak akan disiksa, tidak akan dimarahi, tidak akan dihajar, tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah dijanjikan, dan orang mukmin itu orang yang jiwanya mutmainah, tenang dengan itu. Dia tidak cemas, tidak takut, dan dia tidak merasakan kerisauan, kekhawatiran. Senantiasa dia berada dalam ketenangan. Lalu muncul pertanyaan, dari mana sumber ketenangan itu? Sumber ketenangan itu dapat diperoleh dari walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka berjuang di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, melaksanakan ibadah dengan tertib, senantiasa tenang menjalankan perintah, tenang tidak menikmati larangan Allah. Ketenangan inilah kesungguhan dalam menjalankan perintah, kesungguhan dalam menjauhi larangan, melahirkan ketenangan. Itulah jalan memperoleh ketenangan, yaitu walladzina jahadu fina, mereka berjuang di jalan kami. Keseriusan menjaga dan mensucikan jiwa itu dengan jalan senantiasa kita memperkuat iman. Imannya harus diperkuat. Senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu itu ada kefahaman, ada penghayatan sebelum pengamalan. Terus dia senantiasa menjaga pikirannya. Makanya Quran melarang kita ijtanibu katsiran minadh-dhon. Diperintahkan menjauhi berburuk sangka, negative thinking. Karena itu bagian daripada dosa. Menjaga lisan. Baik lisan ucapan langsung maupun lisan dalam bentuk tulisan ketika kita mengetik di FB, di WhatsApp dan lain sebagainya. Itu lisan yang tidak berbunyi. Menjaga perilakunya. Itulah mujahadah, jalan-jalan untuk menjaga dan mensucikan jiwa kita. Supaya jiwa kita berada di jiwa yang pertama, yaitu nafsul mutmainnah, jiwa yang senantiasa berada dalam ketenangan. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan nafsul lawamah, jiwa yang menyesal. Jiwa yang menyesal ini bentuknya apa? Quran mengatakan, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jadi jiwa nafsul lawamah ini, jiwa yang menyesal ini sering mengotori jiwanya dengan maksiat. Sering mengotori jiwanya dengan ketidaktaatan, ketidakpatuhan, pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tidak konsisten, hati yang banyak bolak-balik. Kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang lalai, kadang-kadang cinta, kadang-kadang benci, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih. Ia masuk terjerumus kepada keburukan, walaupun kemudian dia menyesal. Masih ada penyesalan. Nah, dan orang lain pun mengakui, dan orang-orang lain pun juga mengakui dosa-dosa mereka. Sehingga khalatu amalan salihau wa akhara sayyi'ah. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Nah, jadi ada orang yang hari-harinya itu hidupnya diisi dengan mencampur adukkan yang baik dengan yang buruk. Nafkah yang halal dengan nafkah yang hasil tipuan, dari hasil membohongi, dari hasil korupsi, meskipun pada akhirnya menyesal. Itu termasuk jiwa lawamah. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan ketika seseorang berada dalam posisi yang nafsul lawamah? Maka yang harus dilakukan adalah dia harus bertekad pada kebaikan.
Yang kedua, menjaga keteraturan ibadah. Karena ibadah itu didesain waktunya, caranya, keteraturan itu juga untuk menjaga jiwa kita. Sholat subuh jam sekian, duhur, asar, maghrib, isya, sepekan sekali sholat Jumat. Setahun sekali kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Kalau ada berkaitan dengan harta kita, haul nisabnya kita keluarkan ketika sudah terpenuhi, memenuhi syarat-syaratnya. Keteraturan kita dalam menjalankan ibadah ini adalah cara kita menaikkan dari nafsul lawwamah, jiwa yang menyesal, kepada jiwa yang mutmainah. Lalu yang keempat, memilih lingkungan. Jangan sampai lingkungan kita itu akhirnya kita ingin bertobat, tapi lingkungan kita yang menahan-nahannya. Karena ada pameo dari aspek sosiologis. Ada orang baik, komunitasnya baik, ini yang kondusif. Ada orang baik, komunitasnya rusak, lama-lama akan rusak. Orang rusak, tapi komunitasnya baik, lama-lama bisa jadi baik. Tapi yang jadi masalah, kalau sudah dia sendiri rusak, komunitasnya tambah rusak. Jadi harus memilih lingkungan yang baik. Dan jangan lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jiwa yang kedua, yaitu nafsul lawwamah. Yang ketiga, yang pertama nafsul mutmainah, yang kedua nafsul lawwamah, yang ketiga adalah nafsul amarah. Nafsul amarah ini jiwa yang tunduk pada keburukan. Dia berat dan bahkan benci terhadap ketaatan, tetapi suka melanggar. Jadi nafsul amarah ini adalah jiwa yang tunduknya bukan kepada ketaatan, tapi tunduknya kepada keburukan. Ini merupakan jiwa yang tercela, selalu menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Jiwa yang bisikannya, keburukannya selalu dominan. Bahkan jiwa seperti ini malah dia bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Masih ingat ucapan Zulaikha, penggoda Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia mengucapkan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu', dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini adalah nafsul amarah, yang kecenderungannya adalah kecenderungan berbuat maksiat, berbuat keburukan. Nafsu amarah ini lawannya adalah nafsul mutmainah, dan yang di tengah-tengahnya adalah lawwamah. Malah kadang orang melakukan kemaksiatan, kalau nafsul lawwamah, dia berbuat dosa tapi ada penyesalannya. Tapi kalau nafsu amarah, dia tidak menyesal, malah bangga, malah dia senang. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki nafsu amarah ini adalah perasaannya buruk, pikirannya buruk, ucapannya buruk, lisannya buruk, perilakunya buruk, akhlaknya buruk. Solusinya apa? Solusinya adalah taubat nasuha. Dia tidak bisa berjuang sendirian. Dia harus dibantu oleh seorang murabbi, seorang guru, seorang ustadz, seorang pembimbing, seorang teman yang baik. Karena orang yang berada di nafsul amarah ini perlu bantuan orang lain, perlu stimulus dari luar. Berbeda kalau nafsul lawwamah, dia bisa mengkondisikan dirinya. Jadi oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, kita berharap bahwa kita memiliki jiwa yang mutmainah, bukan lawwamah, bukan amarah. Dan ingat, ketika nanti kita semuanya meninggalkan dunia ini, yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah, bukan fisik kita, bukan badan kita, bukan harta gelar kita, tetapi yang dipanggil adalah jiwa kita. Mudah-mudahan jiwa kita selalu dalam keadaan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itulah seruan Allah yang pada akhirnya kita diperintah, fadkhuli fi ibadi, masuk dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Mari kita jaga jiwa kita, karena jiwa kita ini adalah menjadi aspek yang sangat vital dalam kehidupan kita. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.